Gak kapok buang-buang anggaran, Anies lagi-lagi bangun tugu Anfaida bentuk kucing. DPRD DKI gerak cepat, gelar rapat paripurna pemberhentian Gabener. Filosofi patung kucing di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, yang dimana patung tersebut memiliki tinggi lebih kurang 2 meter dan diameter lebih kurang 3 meter. Dimana filosofi dari kucing tersebut yakni bernama Libby. Libby merupakan kucing yang dilambangkan dari warga ex Kampung Duri, yang kemudian diabadikan menjadi sebuah patung dikarenakan sifatnya pada saat penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan pada tahun 2016 lalu. Libby ini menggambarkan sifat kucing yang memiliki sifat setia. Di mana-mana kucing itu menjadi piaraan warga kampung sederhana. Kami simbolkan itu sebagai simbol kedua. Ada salah satu pemandangan unik di kawasan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jakarta Timur yang hari ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yaitu patung kucing. Pembuatan patung kucing itu memang inisiatif warga ex Bukit Duri korban penggusuran pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama yang kini menempati Kampung Susun di Cakung, Jakarta Timur. Patung kucing itu pun punya nama, yaitu patung kucing Libby. Romo Sandiawan punya cerita di balik pembuatan patung kucing bernama Libby itu. Sandiawan adalah tokoh masyarakat Bukit Duri di kawasan itu yang digusur untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Menurutnya, patung kucing tersebut digagas karena waktu penggusuran yang melihat di atas sanggar Ciliwung yang dihancurkan ada satu ekor kucing bernama Libby. Sandiawan pun menambahkan kucing Libby merupakan peliharaan anak-anak sanggar Ciliwung ketika warga Bukit Duri digusur. Kucing tersebut juga ikut terdampak. Ia mengira kucing tersebut akan mati setelah bangunan sanggar Ciliwung tersebut dihancurkan menggunakan alat berat. Tapi terjadi keajaiban bahwa kucing itu masih hidup. Sandiawan mengatakan kucing Libby tersebut selalu berada di puing-puing bangunan sanggar Ciliwung yang hancur. Cerita kucing Libby itulah yang menjadi inspirasi hingga dijadikan simbol kesetiaan dan perjuangan warga Bukit Duri korban penggusuran pemukiman. Ya, lagi-lagi yang dibangun oleh warga dan direstui oleh Gabenernya adalah sebuah tugu Anfaida yang mana hanya seekor kucing yang tak lebih membutuhkan daripada susahnya warga Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Tidak ada hal yang layak untuk dijadikan monumen. Anehnya, Pemprov DKI yang membangun Kampung Susun itu juga ikut-ikut saja dengan keinginan warga Bukit Duri. Ya mungkin karena tersandra janji politik yang tidak logis, tetapi harus tetap dipenuhi demi menjaga citra dan suara untuk narasi politik ke depan. Benarkah mereka sungguh-sungguh memenangkan perjuangan soal Kampung Susun ini? Menurut saya kok tidak ya. Saat itu mereka menuntut agar Kampung Susun dibangun di Bukit Duri, tetapi Kampung Susun ini berada di Cakung. Mereka meminta agar Kampung Susun bisa menjadi hak milik, tapi skema yang sekarang direncanakan dengan sistem sewa jangka panjang. Pengelolaan memang diserahkan kepada koperasi, tapi peraturannya pun belum ada. Hampir semua anggaran APBD DKI dibuat bancakan tanpa ada transparansi yang jelas dari pihak Pemprov. Membuat sebuah program dengan dalih hanya untuk membangun simpati masyarakat DKI tanpa ada manfaat yang nyata dari program tersebut. Maka dari itu tidak salah jika DPRD DKI langsung bertindak secara tegas. Namun ini belum bisa dilaksanakan paripurnanya karena masih ada kelengkapan yang belum bisa dilengkapi pada hari ini. Jadi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan akan segera mengirimkan surat pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo. Usulan pemberhentian itu dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah. Anies akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Jabatan Gubernur DKI akan dijabat seorang penjabat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah. Usulan itu akan ditindaklanjuti dengan memproses usulan dalam sidang paripurna DPRD DKI. Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 selambat-lambatnya
digelar 30 hari sebelum masa jabatan berakhir. Prasetyo memastikan akan menjadwalkan pelaksanaan paripurna tersebut di Bamus DPRD DKI pekan depan. Bamus DPRD DKI akan menjadwalkan hari pelaksanaan paripurna DPRD DKI terkait hal tersebut. Sebenarnya biarkan saja Anies mau berbuat sesukanya, toh di bulan Oktober nanti dia sudah lengser. Tapi jika memang dipercepat pemberhentiannya 30 hari sebelum masa jabatan berakhir, maka hal itu akan jauh lebih baik. Semoga saja PJ Gubernur penggantinya bisa membereskan carut-marut yang dibuat Anies dan membalikannya seperti semula. Bagaimana menurut Anda? Senggol Ahok sebagai tukang gusur dengan kekerasan, Anies bangga pamer rusun relokasi warga gusuran Bukit Duri, gak pansos Ahok, pamor gak naik yawan. Kampung susun produktif tumbuh di Cakung, ex Bukit Duri, Jakarta Timur pada hari ini Kamis 25 Agustus 2022 secara resmi dinyatakan digunakan. Terima kasih. Tuntas sudah penantian warga Bukit Duri. Tadi saya sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di bulan September 2016 telah membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Dan alhamdulillah hari ini 25 Agustus di hari Perumahan Nasional mereka bisa memiliki rumahnya kembali. Proses pembangunan 10 bulan berjalan dengan baik dan desain yang ada di sini merupakan desain yang mengambil hikmah dari perjalanan pandemi kemarin. Kita minta wali kota cek. Karena kalau kita baca berita, ini memang inkrah. Kalau persaingan hukum antar orang kita nggak bisa campur sebetulnya, ya kan? Sama aja, misalnya sekarang saya kan ribut sama orang Bukit Duri nih, udah pindahin ke rusun dia nggak mau pindah, dia gugat. Saya bongkar nggak? Ya bongkar. Nah kalau Komnas HAM mengatakan itu melanggar HAM, ya tetap dia udah lebih baik yang pindah. Kita nggak bisa untuk maksa tunggu-tunggu kayak begitu. Sekarang proyek PU itu kan APBN. Kalau nggak selesai, bisa bayar nggak? Kan APBN kan masih selesai akhir tahun ini. Ini persis kasus Kampung Pulau. Kamu ingat nggak Kampung Pulau yang berantakan? Gara-gara kita izinkan mundur seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya pas begitu mundur, hujan besar. Satu alat jatuh. Dilansir dari laman pikiranrakyat.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan negara harus berjanji ke depan tidak lagi melakukan penggusuran dengan cara kekerasan untuk merelokasi warganya. Hal itu sebagaimana yang terjadi di Bukit Duri, Jakarta Selatan saat rumah warga digusur oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2016 silam. Pernyataan ini disampaikan Anies saat meresmikan Kampung Susun Tumbuh Produktif Cakung, ex Bukit Duri, Jakarta Timur, Kamis 25 Agustus 2022. Ia berkata, negara harus berjanji tidak mengulangi peristiwa yang terjadi di Bukit Duri. Ini harus menjadi komitmen kita. Anies juga berjanji ke depannya pemerintah Provinsi DKI tidak akan melakukan penggusuran dengan cara kekerasan. Biarlah menurutnya apa yang terjadi di Bukit Duri menjadi catatan sejarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengatakan ke depan harus bisa dipastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dikerjakan bisa dikomunikasikan dengan baik. Ia berkata, diberikan jalur keluar untuk rakyat agar bisa dapat seperti ini. Apa sulitnya ini dibahas pada saat itu? Kalau saat itu sudah dibahas rumah begini, tenang semua begitu bukan? Kata Anies dengan sombongnya. Anies mengatakan Pemprov DKI membangun Kampung Susun Tumbuh Produktif Cakung dengan proses yang panjang. Kampung Susun itu merupakan hunian bagi warga eks Kampung Bukit Duri yang pada 2016 silam tempat tinggalnya digusur oleh Gubernur Ahok. Anies menyatakan proses pembangunan berjalan selama 10 bulan sejak proses pencanangan pada Oktober 2021. Awalnya pembangunan ditargetkan pada Maret 2022, namun dalam proses perjalanannya barulah diresmikan pada 25 Agustus, bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional. Memang tak salah jika Anies dijuluki sebagai gubernur tata kata. Manis banget, sampai warga Bukit Duri terkesima dengan untayan kata manisnya. Mana pakai nyindir-nyindir pemerintah yang dulu pula. Siapa lagi kalau bukan masa pemerintahan Ahok? Deh, segitunya dia pengen mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya secara logika, jika dulu Ahok nggak gusur warga Bukit Duri, mana bisa Anies merelokasi warga tersebut ke rusun? Yang kerja kotor dimaki-maki yang katanya kerja dengan kekerasan adalah bagiannya Ahok.
Bagian yang manis-manis yang seolah membangun buat warga, ya bagiannya gak bener. Luar biasa memang, begonya. Lagian bukan tanpa alasan Ahok melakukan penggusuran kala itu. Ahok ini kan terkenal taat aturan, gak kayak situ. Demi ambisi pribadi demen bener tabrak tubruk aturan. Hadah. Janganlah karena mau jadi gubernur, ini ibarat om sama tante merusak aturan yang sudah dibuat oleh orang tua. Mendidik anak itu susah, membangun itu gampang. Mendidik anak itu bertahun-tahun. Kami ingin warga DKI yang sudah kami didik dengan baik jangan dirusak gara-gara pengen jadi gubernur saja. Terima kasih. Dilansir dari Laman Detik, kala itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan pembongkaran rumah warga di Bukit Duri harus segera dilaksanakan untuk mempercepat proses normalisasi sungai. Apalagi untuk menghadapi musim penghujan di wilayah Jakarta beberapa waktu ini. Ia mengambil contoh seperti pembongkaran yang dilakukan di Kampung Pulo. Penundaan relokasi di wilayah tersebut berbarengan dengan musim penghujan yang memperberat proses pengerjaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut penggusuran ini murni untuk membuat kawasan itu lebih layak huni ketimbang situasi saat itu. Apalagi hunian di sana mayoritas ditinggali pendatang. Kata Ahok pada Agustus 2015 silam, dengan penertiban itu justru akan ada pembangunan jalan, ekonomi bisa naik, ini hanya segelintir orang yang menyewakan, orang juga pulang kampung kok, kata Ahok. Kemudian Ahok pun tegas tetap akan menggusur wilayah Bukit Duri meski warga tengah mengajukan gugatan atau class action terhadap rencana tersebut. Ahok menilai warga Bukit Duri merusak lingkungan sebab mereka tinggal di area yang bukan diperuntukkan bagi permukiman. Ahok berkata pada Rabu 8 Juni 2015, ya biarin aja orang dia tinggal di sungai kok. Kalau kita gugat Anda merusak lingkungan, bagaimana? Kan yang kita bereskan pemukiman liar yang di pinggiran sungai. Ahok juga menolak menyebut yang ia lakukan sebagai penggusuran. Ia merasa tindakannya adalah merelokasi warga ke rusun. Sebab warga Bukit Duri menghalangi proyek turap yang diandalkan Ahok untuk normalisasi Ciliwung. Nah, mulut manisnya Anies pinter banget kan ngeklaim kerjaan orang. Ahok nggak semata-mata menggusur lalu membiarkan warga terlantar. Ahok tetap memanusiakan manusia dengan tetap merelokasi warga ke rusun. Jauh sebelum bacotan manis ini ngeklaim karyanya. Hadah. Lagian masih aja nyenggol-nyenggol Ahok. Gak pansos Ahok, gak heboh, pamor gak naik sih emang. Bukan begitu Pak Anies? Bagaimana menurut Anda?